Yao Ming, pemuda ganteng tetapi masih gantengan saya yang punya lensa mata ajaib yang bisa lihat tembus pandang, harus bersedih karena kehilangan ayahnya yang dieksekusi oleh Yao Ming sendiri. Bukan durhaka, tetapi ayahnya diubah menjadi manusia biokimia dan menjadi jahat. Tujuan sosok bos Gun Xiaowei yang punya jari super yang tiba-tiba muncul juga masih menjadi misteri. Apakah dia ingin nyetrum ikan? Atau mungkin dia ingin menghidupkan makhluk super untuk menguasai dunia? Yuk langsung saja, nggak usah banyak bacot, kisah kembali berlanjut. Ming masih bimbang membolehkan Mei pergi atau tidak, karena kalau Mei pergi pasti Ming harus LDR. Loh, ditinggal rabi. 但是你不能干涉别人的未来啊，你俩就没有未来啦。 Setelah memutilasi ragil asli, Gun membagikan daging-dagingnya ke anjing-anjing. Ini kalau anjingnya tahu pasti nggak doyan ini. Karena kelas kosong, grup King Kong berinisiatif menghibur teman-temannya. Benar saja Mei sangat terhibur hingga membuatnya ingin menempelengnya. Salah satu siswa memanggil bos Gun, namun Gun malah marah karena sedang membaca catatan biokimia milik ragil. Gun lalu menggambar cerita tentang binatang suci yang menyebabkan Perang Dunia I. Namun binatang itu kalah karena senjata biologis. Lalu binatang itu dibagi menjadi 4 bagian agar tidak bisa bangkit lagi. Hubungan dengan pelajaran dari cerita Gun ya nggak ada. Intinya Gun ingin murid-murid mempelajari biokimia agar kelak kalau sudah lulus jangan jadi buruh pabrik, mending jadi tukang parkir, omsetnya per menit. 1 bulan kalian parkir langsung bisa dibuatkan sinetron tukang parkir naik haji. Lalu Mei disuruh menyelesaikan rumus biokimia yang lama tidak terpecahkan. Rencana eksekusi dimulai. Tiba-tiba kota diserang nyamuk yang mengakibatkan puluhan ribu orang terinfeksi. Nyamuk ini agak beda nih, nggak mempan pakai obat nyamuk biasa karena mereka sudah sehat, nggak butuh obat lah. Yang digigit nyamuk ini akan tuli, bisu, bibir pecah-pecah, gangguan kehamilan dan ambeien. Masyarakat dihimbau menutup jendela, pintu rumah dan pintu WC kalau mau berak, takutnya kalau nggak ditutup baunya nyebar. Ming pun mencoba mengusir para nyamuk. Ming mencoba bertanya solusi kepada Alpha bagaimana melawan nyamuk, namun Alpha menyalahkan nyamuk karena nyamuk nggak punya KTP. Lalu Ming menghidupkan view 360 derajat dan melakukan Lalu, Lin Lin membuat jamu khusus dari klan biru yang terbuat dari berbagai macam cacing. Jamu itu mampu menangkal efek negatif digigit nyamuk, namun jamu itu juga mempunyai efek yaitu jadi kremian. Lin Lin bilang pengobatan Cina lebih baik daripada obat-obat barat. Mendengar itu, Ming jelas langsung sangat setuju. Karena aneh, Mei harus jauh-jauh pergi ke Eropa hanya untuk menuntut ilmu. Karena ilmu kan belum tentu salah, kok Mei dituntut? Ini siapa yang nulis skrip? Banyak pasien terinfeksi hingga membuat puskesmasnya penuh. Yang diutamakan ya jelas yang pakai umum, yang pakai BPJS nunggu dulu di parkiran sampai sembuh sendiri. Di markas, Lilin membagikan jamu anti nyamuk yang dibuatnya. Ini tugas utama Herm adalah menangkap lemut. Ling dengan persiapan lengkap dan hasilnya nggak ada. Sementara itu, Mei Chan membuat catatan waktu. Sunji menyuruh menutup gedung agar bisa menangkap nyamuk, ya walaupun rugi puluhan juta sih. Ming pun bergerak menggunakan kekuatannya. Namun tetap saja nyamuknya kabur. Tiba-tiba banyak keluar nyamuk dari saluran air dan masuk ke mulut Bos Gun. Itu ilatnya porok gatel-gatel ya. Ming berteori nyamuk ini pasti hasil buatan. Lalu Mei Chan mencatat kalau nyamuknya keluar pukul 7 pagi dan hilang jam 5 sore. Ini udah kayak kerja pabrikan aja ya, ada jamnya ya. Nyamuk ini juga kebal terhadap obat-obatan. Nyamuk ini nggak hanya bisa terbang tetapi juga bisa berenang. Ming dan lainnya mencoba menangkap nyamuk menggunakan penghalang molekul. Dan berhasil menangkap beberapa untuk dijadikan sampel. Namun tiba-tiba mereka berhasil menangkap seekor nyamuk, namun tiba-tiba nyamuk itu terbakar sendiri.
Asumsi itu adalah bentuk pertahanan dan itu merupakan teknologi yang canggih. Mungkin mereka harus menangkap ratu nyamuk agar melumpuhkan semua nyamuk. Lin Lin sangat senang jika nyamuk-nyamuk itu mati karena dia bisa tidur telanjang lagi. Sang ingin mengajak Sanji nobar debus, namun Sanji mau kalau permasalahan nyamuk itu beres. Lagi-lagi nyamuk masuk mulut Gun. Ini doyan ini kayaknya nih. Dan dia menemukan sebuah benda yang dia butuhkan. Mungkin nyamuk ini menjadi agen pencarinya bos Gun. Akhirnya mereka bisa nonton bareng. Ming duduk yang paling ujung, yang sepi, biar bisa nganu. Lalu kekuatan Ming terbuka. Ming mampu membaca pikiran Mai hanya dengan cara bersentuhan. 姚明的样子太可爱了，好想抱上去亲一口。二法，怎么回事啊？异能读心术激活，新的异能。 Lah itu Mei-chan udah mapan ya malah nggak dicipok ya. Ming gimana sih ya? Ming pun tahu kalau Mei nggak jadi keluar negeri karena dia bisa membaca pikiran Mei-chan. Dan Ming ingin merayakan ketidakpergiannya dengan makan malam bersama. Malam berikutnya, Ming dandan rapi menemui Mei di rumah. Namun tidak sesuai harapan. Ayahnya, Paman Chen ternyata sudah pulang dan Ming pun nggak bisa nganu. 爸，姚明来了。爸，臭小子，好久不见了啊！ Tetapi akhirnya Paman Chen muncul lagi. Setelah makan malam dan foto bersama untuk dijadikan status WA, Chen bercerita ketika akan pulang ke kota Songshan, dia dihalangi oleh beberapa orang. Dan fakta mengejutkan terkuak. Ternyata orang yang memberikan lensa ajaibnya adalah pemimpin MBI, yaitu Sun Bokong. 你还记得那个送你眼镜的那个人吗？他是我们 MBI 的领导人孙思。 Dia memberi pesan prisma yang terbuka ketika terangsang energi lensa mata ajaib milik Yao Ming. Sun bercerita, ada sebuah pulau bernama Tianji. Pulau itu adalah pulau impian yang dekat dengan surga. Namun tiba-tiba muncul induk binatang dan tentara biokimia yang mulai menyerang. Lalu hanya Raja Liu yang mampu melawannya. Walaupun Raja Liu juga gugur, namun binatang itu bisa dikalahkan dan dibagi menjadi beberapa bagian. Darah murni, esensi darah, fosil, dan alat pengontrol. Dan induk monster itu tersegel di suatu tempat. Alat pengontrol Sun buat menjadi lensa ajaib yang sekarang menjadi senjata Yao Ming. Fosil berada di Universitas Songshan. Lalu esensi darah dan darah murni berada di dua keluarga. Namun sebelum pesan selesai, kubus itu hancur karena ditembak seseorang. 而武兽之血就存在于 Tiba-tiba saja Paman Chen dan Yao Ming diserang oleh beberapa orang. 听说 Ming mencoba melihat dengan mata ajaibnya namun tidak bisa. Dan salah satu dari mereka berhasil kabur membawa kubus. Chen mencoba mengekstrak memori dan mendapati kalau kelompok ini akan mencuri fosil.，BI 的高科技吃了这个记忆条，3日之后，他们要盗取母兽化石。 Dan meminta Ming untuk bergabung ke timnya untuk melindungi fosil dan menghindari kebangkitan dari induk monster binatang. Mei pun bingung karena nggak tahu apa yang mereka obrolkan. Chen bersiap dengan timnya untuk melindungi fosil agar induk binatang buas tidak bisa dibangkitkan. Ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk membangkitkannya, yaitu darah, fosil, esensi darah, dan lensa ajaib yang kini milik Ming. Mereka akan membuka museum seperti biasa, namun tetap dalam penjagaan oleh agen FBI yang menyamar. Ming berhasil mengumpulkan esensi darah. Musuh butuh komponen lain selain fosil untuk membangkitkan binatang buas. Esensi darah dipegang oleh Guru Li. Namun aneh, Li sangat paham seluk-beluk esensi darah. Padahal esensi darah katanya itu dari meteor. Katanya dari meteor. Dan esensi darah milik Liu juga hilang. Liu itu bos cewek yang dikalahkan di kapal. Mungkinkah Li adalah mata-mata yang menyamar? Kini Ming dan Paman Chen akan mencari tahu tentang Li. Di tempat lain, Li sendiri akan berenang namun dikagetkan oleh orang tenggelam. Karena dikira Yao Ming, Li menolongnya. 姚明，
namun ternyata orang yang sedang berlatih jadi ubur-ubur. Ming datang dan menanyakan esensi darah milik Liu. Sangat mungkin tenggelam ke dasar laut, kata Li. Ming bertanya bagaimana Li menemukan esensi darah. Li bilang esensi darah sudah lama ada di laboratorium dan konon itu berasal dari meteorit. Ming menceritakan hasil ngobrolnya dengan Li kepada Paman Chen. Sementara itu keberadaan pemimpin Sun Bokong masih belum ditemukan. Chen masih curiga dengan Li. Lalu dia mengundangnya dalam operasi fosil di museum sebagai tes uji coba. Mei Chan diam-diam menguping pembicaraan mereka. Mei yang tahu operasi fosil ingin bergabung, namun Chen tidak membolehkannya. Karena ya dia wanita, cukupkan saja di rumah. Karena terakhir kali dia diculik oleh Wang dan Mei Chan pun udah disedot. 不管怎么说，我不希望你被这件事情牵扯进来。 Operasi dimulai, agen-agen FBI banyak yang menyamar. Tapi kok penyamarannya genah sekali ya? Ming dan Li memonitor dari CCTV. Li bingung, kenapa museum harus dijaga segala ya? Siapa pencuri yang menginginkan fosil yang mungkin kalau dijual FJB itu ditawarnya seharga Samsu? Namun itu operasi FBI, kata Ming. Zhang kepo dengan apa yang dikerjakan oleh Yao Ming. Jadi ya Zhang ingin tahu misi apa yang sedang dilakukan oleh Yao Ming. Padahal Yao Ming sendiri sudah kepingin berak hingga ampasnya sedikit keluar. Namun Zhang menahannya. Akhirnya demi kesehatan boolnya, Ming memberitahu operasi perlindungan dan membolehkan Zhang ikut bergabung dalam operasi itu. Dan diam-diam ternyata King Kong mendengarkan pembicaraan perampokan itu. Seperti biasa, namanya museum pasti banyak pengunjung. Ming diam-diam memperhatikan gerak-gerik Li. Lalu datanglah Zhang dengan pakaian mencolok dan sok pahlawan menangkap cowok yang akan merekam apem seseorang cewek. Ming datang membantu. Li juga ikut menenangkan, namun tangan Li menyentuh kotak pelindung fosil. Karena sangat semangat, Ming hampir saja mematahkan tangan cowok museum itu. Ming ingat tangan Li memegang ujung kotak, lalu Ming memakai view 360 derajat untuk mengeceknya. Ming mendapati kotak itu memiliki goresan. Kemudian datanglah Onil Food yang ternyata dia adalah Mei Chan. Dan tak kalah gercep, Lin Lin pun datang membawakan makanan. Dan hari pertama nggak ada insiden selain cowok mesum itu. Sepulang di rumah, Ming dikagetkan dengan Mei dan Lin Lin yang tiba-tiba akur. Ternyata mereka diakrabkan dengan musik dangdut koplo. Diam, ku jadi pendiam. Ini, kau belai saya. Yang penyanyinya memiliki nama seperti mantan pertama Yao Ming, yaitu Suya, dan memiliki nama panjang Suyatno Menggolo. Itu kumisan apa enggak ya? Dari namanya itu bapak-bapak yang berkumis dan berjenggot ya. Berjenggot ya. Salah ngomong tadi, maaf. Ming masih mengingat kisah masa lalunya dan menyimpan cincinnya. Hari kedua pun berlalu tanpa ada kejadian yang mencurigakan. Hari ketiga, kunjungan cukup ramai bocil-bocil SD. Li menanyakan apakah isu pencurian fosil akan terjadi, karena hari ketiga aja belum ada yang mencurigakan. Li juga tahu banyak agen FBI yang menyamar, dan jelas itu akan membuat pencuri berpikir ulang untuk mencuri. Tiba-tiba datang sesosok cowok pengo sebut saja Ipul yang bersama keamanan bernama Feng. Katanya Ipul hanya ingin menjenguk anaknya yang gak mengakuinya. Kayaknya malu sih punya bapak kayak gitu ya. Menyadari mungkin momen ini adalah pengalihan. Tiba-tiba grup King Kong muncul dan membela Ipul yang padahal Ipul kepaduk dewek. Pokoknya bener nggak bener yang penting rame. Namun tiba-tiba orang-orang ngapain sih? Cuma ingin spiral aja sampai ngelakuin segala cara ya. Namun ketika agen-agen FBI lengah, Ipul melakukan terlihat sosok wanita bertoket bersiap-siap memakai baju ninjanya. Wah, harusnya jangan pakai baju ya. Li disandra oleh Ipul dan melakukan
把枪放下，不然我打死他！你在乱来啊？把枪都给我踢过来！ Ming merasa kalau ini acting tapi kok beneran yang geplaknya ya. Ming mencoba menenangkan dan menawarkan fosil kepada Ipul. Lalu... oh ternyata itu baru bayangannya. Ipul ngotot sambil perangas-perangas meminta kunci. Lalu Ming mengaktifkan mata lasernya dan melakukan... Ipul berhasil dilumpuhkan dan Li terlihat terluka. Tiba-tiba alarm Chen berbunyi. Ini orang-orang gaje ngapain ya? Ini kayaknya perlu diruqyah ini. Chen bilang kalau fosil asli telah dicuri karena yang dipajang di museum adalah replika. Apakah Li sebenarnya tahu? Kemudian mereka menuju ke markas dan Chen mendapati penjaga sudah semaput dan brankas juga sudah kosong. Semua penjaga memiliki luka yang sama yang mengenai artileri mereka hingga membuatnya semaput. CCTV juga dihancurkan. Jelas akan susah menemukan petunjuk. Lalu penjaga dibangunkan dengan aroma keringat badak. Itu kayak apa baunya ya? Perampok fosil itu ternyata sendirian dan hanya seorang wanita. Lalu Chen melakukan... ternyata Chen menyebar deteksi kekuatan super, yang artinya perampok itu tidak memiliki kekuatan super, melainkan ahli bela diri dilihat dari cepatnya asap hijau yang menghilang. Ming punya ide untuk mengekstrak memori dari burung beo, karena dia satu-satunya saksi. Bukannya mendapat visi, Chen hanya mendapatkan berbagai macam bau. Bau jigong, bau kopet, pokoknya akeh banget lah. Dan sebagian besar bau itu tai kotok. Tersisa bola besi yang menempel di tembok yang merupakan senjata pencuri. Di lain tempat, ternyata dalang dibalik semua ini adalah Bos Kun yang menyema Fang Tian, yang gundul ini nih, yang kalau rokokan asapnya nggak keluar-keluar ya, makanya ditelen sih. Dan Xiao Wen, yang kayaknya kalau nggak salah ini adalah suster, ya ini suster ini. Namun Kun masih kurang puas dengan kerja Xiao Wen karena nggak membunuh sekalian agen-agen FBI. Xiao Wen juga terlihat kurang patuh dan membuat Kun sedikit dongkol. Dan Fang melakukan itu semua jelas untuk apa? Ya betul, duit. Fang menyamar menjadi penjaga universitas. Sebagai penjaga dia memeriksa orang-orang yang keluar masuk. Yang bahkan Paman Chen pun yang seorang polisi juga diperiksa. Ini orang ini Fang kalau di Konoha pasti habis ini. Berani-beraninya nyenggol polisi ya. Chen membawa barang bukti kasus dan sungguh menyebalkan ini rokoknya nggak ada asapnya. Flashback hari sebelum perampokan. Xiao Wen ternyata murid didik Fang Tian yang dikenal sebagai raja pembunuh bayaran. Memberikan tugas Xiao Wen untuk merampok fosil agar bisa mendapat duit yang banyak, yang bisa buat nonton konser ebek, beli seblak, beli mixu biar bisa dapat botol, beli BH biar gunungnya nggak lari-lari, dan banyak lagi lah. Namun, Xiao Wen merasa sudah nyaman bekerja sebagai perawat dan berharap dirinya bisa diangkat menjadi PNS. Ketika Chen fokus di museum, Xiao Wen melakukan aksinya. Didikan bela diri Fang yang tiap sore latihan sebelum ngaji membuat Xiao Wen sangat ahli hingga akhirnya alarm Chen pun berbunyi. Ming menjenguk Li. Li tahu kalau Chen dan Ming menaruh curiga dan mengawasinya. Esensi darah bisa membuat kekuatan super. MBI organisasi yang mengawasi itu. Dan karena nggak mau hubungan persahabatannya rusak, Li menyerahkan esensi darah kembali lagi ke Ming. Ming bercerita esensi darah ternyata nggak sesederhana itu, seperti apa yang sebelumnya dipikirkan. Mai mencoba melihat laptop Paman Chen dan melihat rekaman CCTV. Setelah menghabisin banyak ciki, Mai menemukan sesuatu yang janggal dengan Li.
Kembali ke Ming yang sudah menceritakan tentang kebangkitan induk binatang buas. Li jelas bingung karena dirinya hampir menjadi tersangka. Lalu Xiao Wen datang untuk cek keadaan Li. Ming kemudian menuju harem. Mei mendapati bagian kaca tergores. Li dilihat dari CCTV seakan tahu kalau fosil yang ada di museum itu palsu. Hingga hari ketiga terjadi pencurian yang mungkin 2 hari sebelumnya para perampok itu membutuhkan informasi mencari fosil yang asli. Ming ingin Chen jangan mengetahui hal itu dulu karena takutnya Chen akan menangkap Li, dan itu demi hubungan persahabatan mereka. Setelah diekstraksi, memori burung menemukan 11.000 macam bau, dan sejam sebelum pencurian ada 350 jenis bau, dan mungkin salah satu bau itu menuju pencuri. Mereka akan mencari bau itu dengan alat khusus. 这是气味识别器，大家一会儿到器材室各自领取一个。 Ipul nggak mau memberikan kesaksian. Dari catatan, Ipul nggak pernah melakukan kriminalitas. Ipul hanya suka nyedotin lele doang. Lah, dari informasi Chen, Ipul didiagnosis akan meninggal sebentar lagi karena kanker otak. Namun dia terlilit hutang dan membuatnya melakukan kejahatan ini demi apa? Ya betul, duit. 肯定是那些花钱雇你的人送给你的吧？ Sebelumnya Ipul sudah dioperasi dan diberi bom yang akan meledak ketika Ipul menahan nafasnya selama 30 detik, dan Chen menyadari bahaya itu. 不好，出去，快出去！ Rumah Ming bingung karena petunjuk satu-satunya perampok ia bernama Ipul malah bunuh diri. Ming sebenarnya malas makan malam, namun setelah gendong Lin, Ming mau karena bisa nempelin gunungnya. Ming bertanya tentang Li kepada Lin. Ya jelas jawabannya selain ganteng dia baik kayak saya. Serangan nyamuk belum selesai dan mereka kembali menyerang. Ming juga digigit, namun Cecunguk Gun menemukan darah murni terdeteksi dari para nyamuk. 这里，主人，血液宿主出现了。 Gun butuh esensi darah dan pengontrol yang sekarang menjadi lensa ajaibnya Ming. Serangan nyamuk membuat banyak orang gatel. Lah, tapi kalau susternya kayak gini ya, mau sih diblenderin. Tian ternyata butuh makan, kirain cukup fotosintesis ya. Xiao Wen penasaran mengapa bos Gun mencuri fosil, dan Fang gak peduli dengan itu. Pedulinya yang penting dia dibayar, nanti uangnya bisa buat investasi, bikin kos-kosan, dan buka fotokopian. Di tempat kalian yang jaga fotokopian ketus gak sih? Kadang kalau ketemu penjaga yang ketus, pengen ya mukanya tak stempel. Ming masih mencoba menangkap nyamuk untuk sampel, lalu dia melakukan... Akhirnya dia menemukan bocil yang balonnya ada nyamuk di dalamnya dan langsung angkut dong. Lalu Ming membawanya ke markas. Mereka menemukan kalau nyamuk itu terbuat dari teknologi super yang rumit. 这是一只生化蚊子，体内都是金属电路，技术难度非常复杂。 Siapa dalangnya bisa saja perusahaan farmasi. Biar kalau banyak yang sakit tinggal mereka jual obatnya. Nyamuk itu juga dipasangi kamera nano di tubuhnya. Lalu Ming mengkonekkan kamera nyamuk hingga tampilannya muncul di monitor. Nyamuk itu masuk ke selokan kota. Dan di markasnya alarm markas Gun tiba-tiba berbunyi. Ketika nyamuk akan memberi petunjuk, tiba-tiba dari tangkapan kamera nyamuk, mereka menemukan fosil yang telah dicuri. Part ini cukup sampai di sini. Next part akhirnya, Ming mampu menemukan rahasia di balik serangan nyamuk. Namun Yao Ming harus rela kembali kehilangan orang yang disayanginya. Siapakah itu? Pokoknya tetap tonton terus ya. Terima kasih yang sudah sabar menunggu. Maafkan agak lama nih, banyak gawe yang lain. Maka dari itu yuk bareng-bareng kita kembangkan channel ini biar Aing makin sering menghibur kalian dan fokus di YouTube. Dan semoga buat kalian semua yang setia menonton sehat selalu dan matur nuwun.